got so motherfucking design on right now. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau cara menghitung zakat pertanian. Misalnya contoh soal, Bu Ani memiliki kebun buah mangga seluas 2 hektar. Nah, hasil panen buah mangga Bu Ani yaitu 5 ton. Nah, harga per kilogram buah mangga yaitu 10.000. Biaya operasional masa tanam hingga panen yaitu 5 juta. Hisab zakat pertanian yaitu 500 kg. Zakat yang dikeluarkan yaitu sebanyak 10%. Maka hitunglah zakat yang harus dikeluarkan Bu Ani. Nah, yang pertama-tama itu kita buat dulu diketahuinya. Diketahui 5 ton mangga sama dengan 5.000 kg. Nah, harga mangga per kilonya tadi itu 10.000 per 1 kilo. Biaya operasionalnya tadi yaitu 5 juta. Hisab zakat yaitu 500 kilo. Nah, Bu Ani tadi kan memiliki panen buah mangga sebanyak 5 ton atau 5.000 kilo, maka melebihi dari 500 kilo, maka Bu Ani wajib membayar zakat. Nah, zakat pertanian tadi yaitu yang harus dikeluarkan yaitu 10%. Nah, pertama-tama itu kita menghitung jumlah panen setelah dikurangi hasil biaya operasional. Nah, panen buah mangga tadi yaitu hasil panen dikali harga buah mangga per 1 kilo tadi. Hasil panennya itu 5 ton atau 5.000 kg dikali 10.000 rupiah per harga per 1 kilo tadi. Nah, hasilnya itu 5 juta. 5 juta dikurang hasil masa tanam sampai biaya operasional masa tanam hingga panen yaitu 5 juta. Jadi masih tersisa 45 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung zakat yang harus dikeluarkan Bu Ani. Zakat sama dengan 10% dikalikan hasil panen setelah biaya operasional. Nah, 10% dikali 45 juta yaitu 4.500.000. Nah, jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Ani yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu zakat emas. Contohnya itu misalnya contoh soal Bu Ani memiliki emas seberat 120 gram yang telah dimilikinya selama lebih dari 1 tahun. Harga emas saat ini yaitu Rp400.000 per gram. Nah, hitunglah zakat yang harus dibayarkan oleh Bu Ani dalam bentuk rupiah. Nah, hisab zakat emas yaitu 85 gram. Nah, jika Bu Ani memiliki emas 120 gram, maka Bu Ani wajib membayar zakat. Nah, zakat emas yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Jadi di sini kita buat diketahuinya dulu 120 gram emas yang dimiliki Bu Ani, sedangkan hisab tadi 85 gram. Jadi Bu Ani wajib membayar zakat. Nah, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Harga per gram emas tadi yaitu 400.000. Nah, di sini jadi kita buat penyelesaian 120 gram dikali harga per gram emas tadi dikali 2,5%. Nah, 120 gram dikali 400.000 rupiah yaitu 48 juta. 48 juta dikali 2,5% maka 1.200.000. Jadi, zakat yang harus dibayar oleh Bu Ani yaitu sebesar atau senilai 1.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu zakat profesi. Seperti pada contoh soal itu, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang penghasilan bersihnya selama 1 tahun yaitu mencapai 1 M. Namun, ia memiliki hutang sebesar 200 juta rupiah yang jatuh tempo pada 1 tahun. Hitunglah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi. Nah, hisab zakat tadi 85 juta. Nah, Pak Budi memiliki uang atau memiliki harta senilai 1 M. Nah, maka melebihi dari hisab. Hisabnya tadi 85 juta. Maka Pak Budi wajib membayar zakat. Nah, di sini diketahui harta Pak Budi yaitu 1 M. Hutang Pak Budi tadi 200 juta. Hisab zakat tadi 85 juta. Harta yang dimiliki Pak Budi tadi 1 M. Maka Pak Budi wajib membayar zakat.
Nah, untuk zakat profesi yaitu 2,5%. Jadi kita buat penyelesaiannya, di sini kita harta dikurangi dulu dengan hutang Pak Budi tadi. Harta Pak Budi yaitu 1M, dikurangi hutang 200 juta, jadi masih tersisa 800 juta. Nah, di sini kita menghitung zakat profesi yang harus dikeluarkan Pak Budi. Nah, zakat profesinya itu sama dengan 2,5% dikali hasil pengurangan atau jumlah harta yang setelah dikurangi hutang tadi, yaitu 800 juta. Jadi 2,5% dikali 800 juta yaitu senilai 20 juta rupiah. Nah, jadi zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh Pak Budi itu senilai 20 juta rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara penghitungan warisan. Nah, di sini terdapat ahli waris ditinggalkan si mati terdiri dari suami, ayah, anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 1 orang. Maka pewaris atau yang meninggal dunia yaitu seorang istri. Nah, harta warisannya sebesar 150 juta. Nah, untuk sebelumnya kita perlu menghitung biaya pengurusan jenazah serta biaya untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, yakni di sini biaya untuk pengurusan jenazah dan pembayaran hutangnya itu sebesar 50 juta. Maka sisa uangnya tadi masih ada 100 juta. Dan 100 juta ini masih terdapat harta suami dan harta istri. Nah, maka 100 juta dibagi 2 yakni 50 juta untuk harta suami dan 50 juta untuk harta istri. Nah, di sini yang kita hitung yaitu harta pewaris atau harta yang meninggal dunia. Maka yakni yang pewarisnya tadi itu seorang istri, maka yang kita hitung di sini tadi yaitu sebesar 50 juta. Nah, untuk perhitungannya sebagaimana yang kita ketahui bahwa ahli warisnya tadi terdiri dari suami, ayah, anak perempuan 1 orang dan anak laki-laki 1 orang. Nah, suami di sini mendapat 1/4. Nah, kenapa suami mendapat 1/4? Karena suami bila ada anak atau cucu maka ia mendapatkan 1/4. Akan tetapi bila tidak ada anak atau cucu maka ia akan mendapat 1/2. Nah, untuk ayah di sini mendapat 1/6. Kenapa ayah mendapat 1/6? Karena ayah bila ada anak atau cucu ia mendapat 1/6 dan bila tidak ada anak atau cucu maka ia mendapat 1/3. Nah, untuk anak perempuan dan anak laki-laki di sini mereka mendapatkan asobah atau sisa. Nah, kenapa bisa asobah atau sisa? Karena bila anak perempuan itu sendirian, tidak ada anak atau cucu lainnya, maka ia mendapat 1/2. Tetapi di sini terdapat anak laki-laki, maka anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan asobah. Nah, untuk cara penghitungannya, di sini tadi sebagaimana kita ketahui, kita harus mengetahui angka masalahnya dulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa suami tadi mendapatkan sebesar 1/4 dan ayah tadi mendapatkan sebesar 1/6, maka angka masalahnya yaitu 12. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan angka masalahnya? Itu sudah dari ketentuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketentuan dari angka masalah. Nah, jika angka 2 antara angka masalah 2 yaitu antara 1/2 dan 1/2. Sedangkan angka masalah 3 yaitu antara 1/3 dan 2/3. Dan angka masalah 4 yaitu antara 1/2 dan 1/4. Dan angka masalah 6 antara 1/2, 1/3 dan 2/3. Dan angka masalah 8 antara 1/2 dan 1/8. Angka masalah 12 antara 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/6. Dan angka masalah 24 antara 1/3, 1/6, 1/8 atau 2/3. Dan di sini tadi angka terdapat sebesar 1/4 dan 1/6, maka angka masalahnya 12. Nah, untuk cara penghitungannya, nah jadi 12 untuk ini kita menghitung warisan untuk suami ya. Nah, jadi angka masalahnya atau 12 dibagi 4 dan dikali 1. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi 3 selanjutnya 3 dibagi 12 dan dikali 50 juta. Nah, 3 dibagi 12. 12-nya dapat dari mana? 12-nya dapat dari angka masalah dan dikali 50 juta. 50 jutanya dapat dari mana? 50 jutanya dapat dari harta warisan.
Jadi 3 dibagi 12 dan dikali 50 juta, yakni sebesar 12.500.000. Maka harta suami yakni sebesar 12.500.000. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk harta ayah. Ayah yaitu sebesar 1/6. Jadi angka masalah atau yakni 12 dibagi 6 dan dikali 1. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, tetap 2 hasilnya. Jadi 2 dibagi 12 dan dikali 50 juta. 2 dibagi 12, 12-nya dapat dari angka masalahnya dan dikali 50 juta. 50 juta yakni harta warisan yang akan dihitung tadi. Jadi 2 dibagi 12 dan dikali 50 juta sebesar 8.400.000. Dan untuk anak perempuan dan anak laki-laki tadi mendapatkan bagaimana kita menentukan asobahnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa angka masalahnya tadi yakni 12. Dan untuk suami tadi yakni sebesar 3 dan ayah tadi yakni 2. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dari 5 untuk menuju angka 12 atau asobahnya tadi perlu berapa angka lagi? Maka perlu 7 angka lagi. Jadi asobahnya itu sebesar 7. Nah, jadi 7 dibagi 12, 12-nya dapat dari angka masalahnya dan dikali 50 juta, 50 jutanya itu harta warisannya tadi. Jadi 7 dibagi 12 dan dikali 50 juta hasilnya 29.200.000. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan. Jadi kita anggap saja 2 ditambah 1, jadi 3. Nah, jadi 29.200.000 dibagi 3. Maka hasilnya 9.700.000. Nah, maka untuk anak perempuan ia mendapat 9.700.000 dan untuk anak laki-laki ia mendapatkan 2 kali lipat lebih besar daripada anak perempuan. Jadi 9.700.000 dikali 2, maka hasilnya 12 juta. Maka hasilnya 19.400.000. Nah, untuk menghitung benar atau tidaknya hitungan waris ini, maka kita menjumlahkan penerimaan harta masing-masing dari ahli waris tadi. Jadi 12.500.000 ditambah 8.400.000 ditambah 9.700.000 ditambah 19.400.000, maka hasilnya 50 juta. Kembali lagi ke harta warisannya tadi. Maka hitungannya ini benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pembahasan harta warisan yang kedua. Nah, di sini ahli waris si mati terdiri dari anak perempuan 1 orang, istri, ibu, ayah, dan saudara seibu. Maka pewaris atau yang meninggal dunia itu yaitu seorang suami. Nah, harta warisannya yakni sebesar 100 juta. Nah, dan sebelumnya kita harus mengetahui atau mengurus untuk biaya pengurusan mayat serta pembayaran hutang. Dan di sini yakni sebesar 10 juta, maka sisanya itu masih ada 90 juta. Nah, dalam 90 juta ini terdapat harta suami dan harta istri. Jadi 90 juta dibagi 2, yakni 45 juta untuk harta suami dan 45 juta untuk harta istri. Nah, harta yang kita hitung di sini yaitu harta dari pewaris atau yang meninggal dunia, dan di sini yang meninggal dunia itu adalah suami, maka harta yang kita hitung itu sebesar 45 juta. Nah, sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris terdiri dari anak perempuan 1 orang, istri, ibu, ayah, saudara seibu. Nah, untuk anak perempuan ia mendapat 1/2. Kenapa ia mendapat 1/2? Karena anak perempuan di sini terdapat hanya 1 orang dan tidak ada anak atau cucu lainnya, maka ia akan mendapat 1/2. Dan untuk istri mendapat 1/8. Kenapa istri mendapatkan 1/8? Karena bila ada anak atau cucu maka ia akan mendapatkan 1/8, dan bila tidak ada anak atau cucu ia mendapatkan 1/4. Dan di sini terdapat anak, maka ia mendapatkan harta sebesar 1/8. Nah, untuk ibu dan ayah ketika bersamaan maka ia mendapatkan 1/6, dan untuk ayah mendapatkan 1/6 plus asobah. Dan untuk saudara seibu ia tidak mendapatkan warisan. Kenapa ia tidak mendapatkan warisan? Karena ia termahjub atau terhalang oleh adanya anak serta ayah dari pewaris tadi atau yang meninggal dunia tadi. Nah, untuk selanjutnya sebelum menghitungnya kita perlu mengetahui angka masalahnya. Nah, cara di sini angka masalahnya itu 24. Nah, sebagaimana telah saya jelaskan bagaimana cara kita menentukan angka masalahnya. Nah, karena angka masalahnya tadi bahwa itu sudah ketentuan-ketentuan dari asalnya. Baiklah, untuk
pertama itu menghitung harta warisan untuk anak perempuan. Nah, anak perempuan tadi mendapatkan sebesar 1/2. Nah, jadi angka masalah yakni sebesar 24 dibagi 2 dan dikali 1. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12 dan 12 dikali 1 sama dengan 12. Maka 12 dibagi 24 dan dikali 45 juta. Nah, 12 dibagi 24 dapat 24-nya itu yaitu dari angka masalahnya dan dikali 45 juta. 45 juta itu dapat dari harta warisan yang akan dihitung. Jadi hasilnya sebesar 22.500.000. Nah, untuk berarti harta warisan untuk anak perempuan itu sebesar 22.500.000. Adapun untuk istri tadi mendapatkan sebesar 1/8. Nah, jadi angka masalah yakni 24 dibagi 8 dan dikali 1. Nah, 24 dibagi 8 hasilnya 3, 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 3 dibagi 24 dan dikali 45 juta. Nah, 3 dibagi 24, 24-nya dapat dari angka masalah dan dikali 45 juta. 45 jutanya yaitu dari harta warisan yang akan dihitung tadi. Maka hasilnya sebesar 5.625.000. Jadi harta untuk istri yaitu sebesar 5.625.000. Nah, adapun untuk ibu yaitu ibu mendapatkan 1/6. Nah, jadi 24 yakni angka masalahnya tadi dibagi 6 dan dikali 1. Jadi 24 dibagi 6 hasilnya 4 dan dikali 1 hasilnya 4. Jadi 4 dikali 2 dibagi 24, 24-nya dari angka masalahnya dan dikali 45 juta. 45 juta itu dapat dari harta warisan yang ditinggal. Maka hasilnya 7.500.000. Jadi harta warisan untuk ibu yaitu sebesar 7.500.000. Nah, adapun untuk ayah tadi 1/6 plus asobah atau sisa. Jadi 24 dibagi 6 dan dikali 1 maka hasilnya 4. Nah, untuk asobahnya kita menghitungnya yaitu sisa dari semuanya tadi. Maka ini 12 ditambah 3 maka hasilnya 15 dan ditambah 4 maka hasilnya 19 dan ditambah 4 maka hasilnya 23. Nah, 23 untuk mencapai angka masalah atau sebesar 24 maka memerlukan berapa angka lagi? Yaitu memerlukan 1 angka. Jadi asobahnya yaitu sebesar 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka untuk ayah 5 dibagi 24 dan dikali 45 juta. Nah, 5 dibagi 24, 24-nya itu dapat dari angka masalahnya dan dikali 45 juta. 45 juta itu yaitu dari harta warisan yang akan dihitung tadi. Maka mendapatkan sebesar 9.375.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menghitung harta warisan. Baiklah, kami akan mempraktikkan cara memandikan jenazah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk memandikan jenazah yaitu sarung tangan, air daun bidara, kapur barus, sampo, sabun, air bersih, kapas, cotton bud, lap bersih, dan pakaikan celemek untuk menghindari percikan dari kotoran-kotoran dari si jenazah tersebut. Adapun syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan yaitu yang pertama, jenazahnya harus muslim, berarti tidak kafir. Terus yang kedua, anggota badannya masih utuh atau sebagian. Nah, dalam hal ini ulama mazhab berbeda pendapat. Dan yang ketiga, tidak mati syahid. Nah, yang kedua itu syarat-syarat yang memandikan jenazah atau syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Nah, yang pertama itu muslim, baligh, berakal. Yang kedua itu niat memandikan jenazah. Yang ketiga itu amanah atau dapat dipercaya dalam memandikan jenazah. Yang keempat yaitu orang yang memandikannya itu jenis kelaminnya sama. Misalnya jenazahnya perempuan. Nah, yang memandikannya ibunya, anaknya, saudara perempuannya,
misalnya anak laki-laki ataupun suaminya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama-tama, tutup tubuh si mayit dengan kain yang mudah menyerap air. Nah, sebelumnya untuk memandikan jenazah, alangkah baiknya kita menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Nah, untuk memandikan jenazah, yang pertama-tama kita siram jenazah dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, selanjutnya kita membuang kotoran yang berada dalam tubuh mayit. Nah, untuk membuangnya kita perlu mengangkat sedikit atau mendudukkan mayit sedikit. Dan untuk membuang kotoran yang ada di dalam perut mayit, yaitu dengan sedikit menekan perut mayit, yaitu dengan menggunakan perasaan atau secara lembut. Nah, saat membuang kotoran pada tubuh si mayit, itu disertakan pada menyiram air pada mayit. Oke, selanjutnya kita niat untuk memandikan jenazah. Nah, di sini kami mempraktekkan memandikan jenazah perempuan. Jadi niatnya yaitu nawaitu husla bihadzihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, dan selanjutnya kita niat mewudhukan jenazah, yakni yang berbunyi nawaitul wudu'a li hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, untuk langkah mewudhukan jenazah, yang pertama itu kita membasuh wajahnya. Nah, disunahkan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya kita membasuh kedua tangannya. Ini dimulai dari tangan kanan dan sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya itu mengusap sebagian kepala. Ingat, disunahkan 3 kali. Yang selanjutnya kita membasuh kedua kaki. Nah, langkah selanjutnya itu memulai memandikan jenazah. Nah, aliri tubuh jenazah dengan air yang mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Nah, kemudian kita mencuci rambut si mayit dengan menggunakan sampo. Untuk selanjutnya, kita bersihkan tubuh mayit dengan menggunakan sabun. Nah, untuk menggosok tubuh mayit, hendaklah menggunakan perasaan atau dengan lembut dan tidak dengan kekerasan. Untuk selanjutnya, kita membersihkan gigi mayit dengan menggunakan katembak. Nah, untuk selanjutnya kita bilas mayit dengan air. Ini dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, selanjutnya yaitu miringkan jenazah ke sebelah kiri dan bersihkan gosok badan si jenazah. Nah, selanjutnya bilas dengan air bersih.
selanjutnya yaitu bersihkan kotoran pada kuku atau jari-jari si mayat. Bersihkan lubang-lubang yang ada pada tubuh si mayat dengan benar. Nah, untuk membersihkannya tadi, diingatkan kembali yaitu menggunakan sarung tangan agar tidak menyentuh langsung tubuh si mayat. Untuk selanjutnya, kita guyurkan tubuh mayat dengan air yang dicampuri oleh sabun. Nah, untuk selanjutnya, kita guyurin tubuh si mayat dengan air daun bidara. Dan selanjutnya kita guyur tubuh mayat dengan air yang dicampuri oleh kapur barus atau air kapur barus. Nah, fungsinya diguyuri dengan air kapur barus yaitu untuk menghindarkan tubuh mayat dikerumuni oleh hewan-hewan seperti semut dan lain-lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita mewudhukan jenazah. Dan untuk mewudhukan jenazah sama seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya tadi. Nah, jika selesai diwudhukan, selanjutnya itu membaca doa setelah wudhu yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jika selesai diwudhukan, selanjutnya kita membersihkan jenazah ya, atau mengeringkan jenazah dengan kain. Jika selesai dikeringkan, selanjutnya kita menyisir rambutnya. Jika jenazahnya perempuan, maka rambutnya dipintal menjadi 3. Untuk selanjutnya kita menggantikan kain yang menutupi jenazah yakni dengan kain yang kering. Nah, untuk mengangkat atau memindahkan kainnya, kita harus menutup auratnya atau tidak menampakkan auratnya. Jika jenazah sudah dipakaikan atau ditutupi oleh kain yang kering, maka selanjutnya jenazah siap untuk dikafankan. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk mengkafani jenazah yaitu yang pertama itu ada tali. Tali berfungsi sebagai untuk mengikat kain kafan pada tubuh jenazah. Jumlahnya harus ganjil 3, 5, 7 ataupun 9 tergantung tinggi si mayat tersebut. Yang kedua yaitu ada kain kafan. Kain kafan jika jenazahnya itu laki-laki maka kain kafannya sebanyak 3 lembar, dan jika jenazahnya itu perempuan maka sebanyak 5 lembar kain kafan. Nah, di sini kami mempraktikkan mengkafani jenazah perempuan. Jadi kain kafan yang kami perlukan itu sebanyak 5 lembar. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu ada celana dalam atau yang dikenal dengan calon. Yang selanjutnya ada kapas. Kapas itu berfungsi untuk menutupi lubang-lubang yang ada pada tubuh si mayat, seperti lubang telinga,
wangian dan kapur barus. Fungsi wangian serta kapur barus yaitu untuk melindungi agar tubuh mayit tetap segar dan terhindar dari bau yang tidak sedap. Baiklah, untuk kain pertama kita letakkan agak ke tepi kanan. Selanjutnya yaitu kain kedua, kita letakkan agak ke tepi kiri. Selanjutnya yaitu baju kurung. Kita letakkan di tengah-tengah. Dan selanjutnya yaitu jilbab. Untuk alasnya kita letakkan di atas. Yang selanjutnya yaitu adalah sarung. Yang mana letaknya itu di bawah. Dan yang terakhir yaitu celana dalam atau yang disebut dengan bawah. Kita letakkan di bawah, di tengah. Dan selanjutnya yaitu menyemprotkan wangian pada kain-kain yang sudah kita pakai. Dan menentukan kapur barus. Setelah kain
Selanjutnya kita memakaikan kain pembungkus pada mayat. Dan untuk memudahkan memakainya, yaitu dengan mengangkat sedikit tubuh mayat.
Baiklah, mengenai tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yang pertama ialah berdiri tegak, yang kedua membaca niat dan takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu membaca takbir yang kedua dan bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya yaitu membaca takbir yang ketiga dan membaca doa untuk si mayit. Selanjutnya yaitu membaca takbir yang keempat dan membaca doa untuk memohon ampunan atas dosa-dosa si mayit. Selanjutnya membaca salam. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan jenazah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban keempat umat muslim yang masih hidup terhadap umat muslim yang telah meninggal dunia yaitu adalah menguburkan jenazah. Nah, untuk menguburkan jenazah di sini tidak hanya asal timbun saja dan tidak hanya asal memasukkan saja, akan tetapi juga memiliki tata cara dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam. Nah, adapun tata cara menguburkan jenazah menurut HKI. Nah, yang pertama yaitu jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 dhira lebih 1 jengkal. Nah, yang kedua wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Dan untuk yang ketiga, bila tanahnya keras, maka disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Nah, yang keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di atas kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala dan seterusnya.